Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat, namun jalan yang harus ditempuh timnas Indonesia terbentang semakin terjal. Setelah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Yona Asia, skuad Garuda akan menghadapi medan pertempuran yang jauh lebih berat. Dikepung raksasa-raksasa sepak bola dari Jazirah Arab, mampukah Indonesia mencuri satu tiket langsung ke Amerika Utara, atau setidaknya mengamankan jalur playoff antar konfederasi? Simak rangkumannya berikut ini. Pelajaran berharga di tanah Jepang. Ya, perjalanan tim nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Yona Asia harus diakhiri dengan kekalahan telak. Menghadapi raksasa Asia, timnas Jepang di Stadion Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor mencolok 6-0. Meski demikian, kekalahan ini tidak memupuskan asa Indonesia yang sebelumnya sudah memastikan lolos ke putaran keempat. Ya, sejak peluit kick-off dibunyikan, timnas Jepang langsung menunjukkan kualitasnya. Dengan penguasaan bola yang nyaris 70%, Samurai Biru terus menekan lini pertahanan Indonesia. Gelombang serangan bertubi-tubi membuat barisan belakang Garuda yang diasuh Patrick Kluivert harus bekerja ekstra keras. Ya, meskipun telah berjuang keras, lini pertahanan Indonesia benar-benar dibuat kewalahan menghadapi kecepatan, akurasi, dan kerjasama tim Jepang yang sangat solid. Serangan balik yang diupayakan Garuda pun kerap kali terputus di tengah jalan. Ya, kekalahan telak ini memang tidak berpengaruh pada kelolosan timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda telah memastikan diri melaju ke babak selanjutnya di pertandingan sebelumnya. Namun hasil ini tentu menjadi alarm keras bagi Patrick Kluivert dan jajaran pelatih. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia mengakhiri babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di posisi keempat grup C dengan 12 poin. Sementara itu, Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 23 poin. Ditemani Australia yang juga lolos langsung ke putaran final. Arab Saudi yang berada di posisi ketiga juga akan berjuang di putaran keempat bersama Indonesia. Format neraka lawan kelas kakap. Ya, FIFA dan AFC telah merilis format dan pembagian pot unggulan untuk putaran keempat yang akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 negara yang lolos akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Yang membuat format ini begitu mendebarkan adalah aturannya, yang mana hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, 2 runner-up grup akan berebut tiket playoff Asia demi 1 tempat di playoff antar konfederasi pada Maret 2026. Ya, peta kekuatan menunjukkan bahwa seluruh kontestan berasal dari Asia Barat kecuali Indonesia. Pembagian pot pun berdasarkan peringkat FIFA terbaru yang menempatkan Garuda di pot paling buncit. Ini artinya timnas Indonesia sudah pasti akan menghadapi 1 tim dari pot 1 dan 1 tim dari pot 2. Tidak ada jalan mudah, baik menghadapi kekuatan tradisional seperti Arab Saudi atau sang tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Indonesia harus siap berjuang habis-habisan di putaran keempat nanti. Ancaman tuan rumah dan sejarah yang berbicara. Ya, kabar yang berhembus menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Qatar berpeluang menjadi tuan rumah grup dalam format sentralisasi ini.
Jika terrealisasi, tim-tim unggulan ini akan diuntungkan dari sisi logistik, atmosfer, hingga potensi pengaruh non-teknis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebenarnya telah mengonfirmasi bahwa Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun, bersaing dengan fasilitas dan sumber daya Qatar serta Arab Saudi jelas bukan perkara ringan. Secara historis, dari 6 tim yang lolos, hanya Oman yang belum pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia. Ironisnya, mereka lolos ke putaran keempat dengan cara dramatis. Mengalahkan Palestina 2-1 lewat penalti menit akhir dan bermain dengan 10 orang, menunjukkan mentalitas baja. Sementara itu, 5 kontestan lainnya sudah pernah tampil di ajang paling bergengsi sejagat raya ini. Arab Saudi 6 kali, Qatar 1 kali, UEA 1 kali, Irak 1 kali, dan Indonesia 1 kali saat masih bernama Hindia Belanda pada tahun 1938. Ya, secara teknis dan pengalaman, Indonesia jelas akan menjadi underdog. Evaluasi kritis pasca laga kontra Jepang. Ya, realita pahit baru saja dialami timnas Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert menelan kekalahan menyakitkan 6-0 dari Jepang di laga terakhir putaran ketiga. Meski diperkuat banyak pemain diaspora seperti Emil Audero, JIJ hingga Tom Haye, Garuda belum mampu menunjukkan performa kompetitif melawan tim papan atas Asia. Data pertandingan berbicara jelas. Indonesia tidak mampu menciptakan tembakan tepat sasaran, bahkan tak sekalipun menyentuh bola di dalam kotak penalti Jepang. Kluivert menyadari peningkatan tidak hanya dibutuhkan dari sisi pemain, tetapi juga strategi dan mental bertanding. Ya, bagi saya itu yang paling penting sekarang, mengevaluasi setelah pertandingan, belajar darinya dan bersiap menghadapi putaran keempat, serta melihat siapa lawan kami berikutnya. Tentu saja, setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Ada banyak negara besar yang ingin lolos ke Piala Dunia seperti kami. Jadi, akan sangat menarik melihat tim atau negara mana yang akan kami hadapi di babak keempat, ucap Patrick Kluivert. Asa di tengah badai, peluang timnas Indonesia. Ya, berdasarkan peta kekuatan dan hasil undian pot, Indonesia diperkirakan akan menghadapi lawan berat seperti Qatar atau Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab atau Irak. Di atas kertas, Indonesia menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah. Namun, peluang belum sepenuhnya tertutup. Format grup kecil membuka kemungkinan kejutan jika Indonesia mampu meraih 6 poin dari 2 laga. Dalam perjalanan di kualifikasi ini, JIJ dan kawan-kawan pernah 2 kali menghadapi Irak di putaran kedua, serta 2 kali lawan Arab Saudi di putaran ketiga dengan hasil yang lebih apik. Sementara itu, Indonesia belum pernah melawan Qatar dan Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dengan persiapan yang matang termasuk rencana uji coba di bulan September melawan tim Timur Tengah seperti Lebanon dan Kuwait, tim asuhan Patrick Kluivert tentu punya peluang untuk bersaing. Saat ini timnas Indonesia tengah menempuh jalan yang panjang menuju Piala Dunia 2026, menghadapi lawan yang tangguh dan atmosfer kompetisi yang ketat. Perjuangan Garuda akan benar-benar ditentukan oleh seberapa besar tekad, persiapan, dan keberanian mereka untuk menghadapi tekanan. Peluang memang ada, namun jalan menuju Amerika Utara akan menuntut performa terbaik sepanjang sejarah tim nasional. Oktober 2025 akan menjadi panggung penentuan apakah mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia bisa menjadi kenyataan atau harus ditunda lagi. Bagaimana menurutmu, mampukah timnas Indonesia membuat kejutan di putaran keempat nanti? Silahkan tulis di kolom komentar.